Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat Masjid Nurul Huda, Kedungan dan Tanggulangin Sidoarjo, rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban salat Jumat secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah menjamin bagi orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dijamin apanya jamaah sekalian? Allah akan memberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang dihadapinya. Dan Allah senantiasa memberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang dalam hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitu juga ketika kita ini berbangsa dan bernegara jamaah sekalian, Allah akan menjamin sebuah negeri yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya, baik yang dilakukan oleh pemimpinnya maupun rakyatnya. Allah akan menjamin kesejahteraannya, kemakmurannya, bahkan akan dilimpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, ketika ada sebuah negeri yang jauh dari keimanan dan ketakwaan, alias penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kebohongan, penuh dengan mengingkari ayat-ayat Allah, niscaya negeri itu akan ditimpa keruwetan, kehancuran, bahkan boleh jadi azab karena perbuatan mereka sendiri. Yang di dalam hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau
la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Begitulah jamaah sekalian, begitu pentingnya keimanan dan ketakwaan, baik urusan pribadi masing-masing maupun urusan berbangsa dan bernegara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala setiap tahun menghadirkan yang namanya bulan Ramadan, intinya untuk la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maksudnya agar kalian senantiasa meningkatkan ketakwaannya. Lah dihadirkan di dalam bulan Ramadan, jamaah sekalian, Allah menggembleng, Allah mentraining kita semuanya agar betul-betul senantiasa keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat dan meningkat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masalah takwa yang sudah sering dibahas dalam segala penjabaran, karena memang begitulah luar biasanya masalah ketakwaan jamaah sekalian. Kalau para ulama secara umum mendefinisikan tentang takwa itu imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, berupaya secara maksimal menjalankan perintah Allah dan berupaya secara maksimal menjauhi larangannya. Oleh karena itu jamaah sekalian, secara simpel di dalam khutbah kali ini, agar takwa itu bisa kita ingat, bisa kita jadikan bekal kita, bisa kita sampaikan ke anak-anak kita, yaitu kata takwa itu terdiri daripada 4 huruf. Yang 4 huruf ini nanti akan mencerminkan akhlak yang luar biasa, akhlak yang mulia, yang harus kita sampaikan kepada keluarga kita masing-masing, agar di bawah takwa ini kemana-mana ia nanti bepergian, merantau kemana saja. Apa itu jamaah sekalian? Takwa itu terdiri daripada huruf ta, qaf, wawu, dan ya jamaah sekalian. Huruf ta itu apa jamaah sekalian? Huruf ta itu adalah tawaddu. Tawaddu artinya rendah hati, artinya tidak tinggi hati. Tinggi hati sama dengan sombong. Nah, sombong itu apa jamaah sekalian? Ini yang penting agar kita tidak keliru mengatakan orang itu sombong, orang itu sombong. Sombong yang dimaksud Rasulullah itu bagaimana? Dahulu ada sahabat di sisi Rasulullah, ada orang yang lewat jamaah sekalian. Ya Rasulullah, orang itu memakai pakaian yang bagus, orang itu memakai sepatu yang bagus. Apa itu orang sombong? Ternyata lah, bukan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka pada keindahan. Lah sombong itu apa jamaah sekalian? Diteruskan dalam riwayat itu. Al-kibir, sombong itu apa? Batorul haq wa ghamtun nas. Batorul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini jamaah sekalian, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Oleh karena itu, agar kita bisa menjadi hamba yang tawadhu, terhindar dari sombong, yaitu syarat 2 ini yang harus kita penuhi. Kita tidak boleh sombong, batorul haq, tidak boleh menolak kebenaran itu dari siapapun, dari kelompok manapun, dari golongan manapun, dari ormas apapun. Kalau itu memang betul dan benar, sifatnya orang tawadhu,
ia terima. Dan wa ghamtun nas, dan senantiasa menjauhi, menghindari dari sifat-sifat merendahkan kepada manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu Sayyidina Ali pernah berkata, undur ma qala wala tandur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Nah, inilah jamaah sekalian, huruf ta ini tawadhu, semoga bisa kita jadikan hiasan diri kita. Lalu yang kedua jamaah sekalian, yaitu huruf qanaah, yang artinya menerima, bersyukur. Dan syukur itu bagaimana menciptakan syukur? Ketika kita melihat masalah materi, dunya brono, harta, kita diharuskan, disuruh untuk melihat ke bawah kita. Tapi kalau masalah ilmu, masalah prestasi ibadah, kita disuruh melihat di atas kita. Itulah yang akan menjadikan seseorang itu nanti akan bersyukur. Nah, inilah jamaah sekalian sifat qanaah, neriman. Karena apa jamaah sekalian? Karena sifat dasar manusia itu adalah tamak, serakah. Kalau dia tidak betul-betul berhati-hati dengan keimanan dan ketakwaannya. Oleh karena itu digambarkan oleh Rasulullah, ketika seseorang itu diberi satu lembah emas, niscaya orang itu pasti akan kurang. Lalu ditambah lagi satu lembah emas lagi, dia akan kurang. Lalu ditambah lagi satu lembah emas lagi atau satu gunung lagi, dia akan kurang. Dia akan puas ketika mulutnya dan perutnya sudah dimasuki tanah, artinya sudah meninggal dunia. Itulah karakter umum yang namanya manusia. Oleh karena itu, mudah-mudahan hiasan yang kedua ini, qanaah, bisa kita jadikan hiasan diri kita. Lalu yang ketiga jamaah sekalian, yang ketiga huruf wawu, yang maksudnya warok. Warok itu hati-hati dalam kehidupannya. Oleh karena itu, ketika Umar bin Khattab menginformasikan kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, apa sih yang dimaksud takwa itu? Karena Ubay ini juga orang yang pintar, dikembalikan pertanyaan itu. Wahai Umar, apakah sampean pernah berjalan di tempat yang berduri atau di bawah pepohonan yang berduri? Kalau di sini itu mungkin di bawah pohon-pohon yang berduri, barongan. Kata Umar, iya pernah. Bagaimana sikap sampean ketika sampean itu berjalan di bawah barongan? Niscaya saya akan hati-hati, waspada, sungguh-sungguh agar tidak terkena duri itu. Lalu dijawab oleh Ubay bin Ka'ab, itulah yang dimaksud dengan takwa itu, hati-hati. Nah, ini jamaah sekalian, semoga sifat warok ini juga menjadi hiasan kita semua. Lalu yang terakhir jamaah sekalian, yang terakhir yaitu huruf ya, yang dimaksud adalah yakin. Ketika kita menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, harus yakin. Yakin apa jamaah sekalian? Yakin kehidupan akhirat kelak. Termasuk apa lagi? Yakin ketika kita ini menolong agama Allah, pasti akan ditolong oleh Allah. In tansurullaha yansurkum. Siapa yang menolong agama Allah pasti akan ditolong oleh Allah, baik kehidupan dunianya maupun akhirat. Ketika kita itu beriman dan bertakwa, pasti akan diberi solusi kehidupan kita, diberi rezeki oleh Allah.
karena itu adalah janji Allah dan kita yakin wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Inilah jamaah sekalian 4 akhlak, 4 mutiara, 4 hiasan yang tercermin di dalam huruf kata takwa itu, yakni tawaddu, qanaah, wara' dan yakin. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.